Salam sejahtera Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada saat ini kita bersama-sama memenuhi panggilan Tuhan untuk mewujudkan ibadah, dan pada hari ini adalah ibadah khusus hari Pentakosta. Sebelum kita bersama-sama merenungkan bagian dari firman Tuhan yang pada saat ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-21, dan tema khotbah hari ini adalah siap dipakai Tuhan. Kita akan bersama-sama menghayati persembahan pujian berikut ini.
Demikian pujian yang sudah bersama-sama kita hayati, dan biarlah ini merupakan kekuatan kita bersama untuk terus senantiasa hidup bersama-sama dengan kehendak dan rencana Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, ada satu kata dalam bahasa Yunani itu yaitu karisma. Dalam terjemahan bebas, karisma itu diartikan karunia-karunia roh. Nah, karisma yang dimaksudkan di sini adalah cara Allah berbaik dan bermurah hati untuk memberi kemampuan dan tanggung jawab kepada umat pilihannya. Nah, karunia-karunia roh ini tentu tidak sesuai dengan penglihatan manusia, karena pastilah karunia-karunia roh ini ada kekuatan yang tidak bisa dilihat dengan mata manusia. Tetapi karunia-karunia roh atau kekuatan-kekuatan roh yang sumbernya dari Allah itu memampukan manusia untuk mendapatkan kebaikan dan kemurahan Allah, dan memiliki tanggung jawab untuk memenuhi segala kebutuhan kehidupan manusia utamanya, sehingga di situ muncullah kemudian kekuatan untuk memiliki sukacita, sejahtera, dan juga mengarahkan kekuatan-kekuatan karunia roh itu menuju pada peribadatan yang benar. Sehingga karunia-karunia roh itu yang sebenarnya juga wujud dari sumbernya Roh Kudus itu lebih pada menguatkan kepentingan jemaat dan sekaligus juga memperlengkapi kemampuan-kemampuan khusus bagi individu-individu dalam rangka untuk bersama-sama menjalankan kehendak Allah dalam sebuah jemaat. Nah, saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, di ayat yang pertama terungkap ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Ini mengingatkan kepada kita kembali tentang peristiwa Pentakosta. Dalam Perjanjian Lama, cara baru Allah membuat bangsa Israel memiliki kehidupan baru, mendapatkan jaminan kehidupan yang lebih baik, tidak hanya sekedar menjadi budak bangsa lain yaitu Mesir, tetapi umat Allah itu mendapatkan sebuah peristiwa dengan turunnya hukum Taurat di zamannya Musa. Sehingga dengan demikian Allah menampakkan dirinya melalui hukum Taurat itu. Dari situlah kemudian Israel bersyukur dan ditandai dengan hari raya Pentakosta tersebut. Nah, berkaitan dengan karunia-karunia roh yang tadi saya sampaikan di depan, itu dalam Perjanjian Baru ada juga peristiwa Pentakosta. Tetapi di sini dipahami bahwa pada saat banyak orang berkumpul di hari Pentakosta, terjadilah peristiwa pencurahan Roh Kudus yang pada saat itu terjadi dengan adanya lidah-lidah api yang kelihatan oleh manusia. Nah, di sanalah kemudian ada pencurahan Roh Kudus supaya kemudian umat yang percaya, yang adalah jemaat milik Kristus, yang adalah gereja milik Kristus, itu hadir di tengah-tengah kekacauan dunia pada saat itu.
Nah, dari dua peristiwa yang tercatat dalam kitab suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, maka peristiwa Pentakosta memiliki dua makna yang sangat luar biasa dalam kehidupan orang-orang percaya, termasuk kehidupan saudara-saudara dan saya. Kekuatan Roh Allah yang adalah kekuatan Roh Kudus, yang di dalamnya adalah ada karisma atau karunia-karunia Roh, sebenarnya adalah suatu cara tindakan Allah menyelamatkan umat pilihannya yang tanpa disadari mereka terjebak dalam perbudakan yang mungkin menikmati kenyamanan hidupnya. Tetapi Allah tidak menginginkan anak-anak kesayangannya itu menjadi budak sehingga ditarik di tanah Mesir dan kemudian hidup dalam pelukan, rangkulan, dan topangan Tuhan di tanah yang sudah ditentukan. Dalam perjalanannya menuju ke kehidupan yang lebih sempurna dalam tengah-tengah kekacauan dunia, tentu Allah juga tidak menginginkan anak-anak kesayangannya hidup dalam kekacauan dunia itu. Maka harus ada pencurahan Roh Kudus, karunia-karunia Roh yang dimilikinya, supaya kemudian mereka memiliki tanggung jawab dan hidupnya penuh dengan sukacita, damai sejahtera, dan bersekutu dengan baik dalam jemaatnya. Oleh karena itu, peristiwa penting ini mengarahkan supaya anak-anak pilihannya itu menuju pada sebuah realitas kehidupan yang baru, penuh dengan keteraturan, melalui kehidupan persekutuan, melalui kehidupan jemaat milik Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, oleh karena itu, maka realitas kehidupan baru sebagai buah peristiwa Pentakosta hendaknya juga hadir dalam kehidupan saudara-saudara dan saya. Setiap orang memiliki kemampuan, setiap orang memiliki talenta yang berbeda-beda, adalah wujud daripada karunia Roh. Dan hadirnya Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus dalam kehidupan anak-anak Tuhan yang percaya, bukan berarti kemudian meleburkan masing-masing identitas, suku, perbedaan bahasa itu melebur menjadi satu. Tetapi perbedaan itu tidak menghalangi mereka untuk berkomunikasi satu dengan yang lain. Dengan kekuatan Roh Kudus itu menciptakan jalinan komunikasi di tengah-tengah keberagaman hidup itu, supaya mereka tetap bersama-sama berrelasi dengan Allahnya, dan pada akhirnya satu tujuan kehidupan orang-orang percaya adalah damai sejahtera. Sehingga kalau kita mengingat di Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-27, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hati. Sehingga peristiwa Pentakosta yang terjadi dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, dan yang saat ini terjadi dalam kehidupan saudara-saudara dan kita, sebenarnya mengarahkan pada realitas kehidupan yang ditopang sepenuhnya oleh Allah, supaya kemudian anak-anak Allah itu hidup dalam damai sejahtera yang berasal dari Tuhan, yang tidak akan pernah diberikan oleh dunia. Nah, saudara, pada saat ini kita tentu juga berpengharapan ada realitas kehidupan yang baru setelah kita bersama-sama beberapa bulan terakhir ini kita masuk dalam situasi yang penuh dengan pergumulan adanya pandemi COVID-19. Ada fenomena yang akan kita ikuti dan akan kita alami bersama, yaitu kehidupan yang baru. Mengacu dengan firman Tuhan saat ini, jika realitas kehidupan baru yang penuh dengan keteraturan itu terjadi,
maka disitulah sebenarnya kita terus menjalin damai sejahtera dalam kehidupan kita, dan yang sumbernya dari Allah itu kita pertahankan dalam kehidupan bersekutu kita. Oleh karena itu, realitas kehidupan yang akan kita ikuti bersama-sama penuh dengan keteraturan itu, janganlah di antara kita mencoba untuk membuat kegaduhan, membuat sesuatu yang tidak menyenangkan, tetapi kita mengikuti era baru dalam kehidupan Israel, mengikuti kehidupan realitas baru penuh dengan Roh Kudus. Maka disitulah anak-anak Allah senantiasa mencerminkan keteladanan kepada banyak orang. Kehidupan yang baru yang akan kita alami setelah pandemi ini pastilah kehidupan penuh dengan keteraturan. Pastilah kita bersama-sama menopang satu dengan yang lain untuk tidak saling mencederai satu dengan yang lain, tetapi mengasihi seperti Allah mengasihi kita dengan damai sejahteranya yang senantiasa dipersiapkan, diperuntukkan untuk kita semua. Tuhan memberkati kita. Amin.